Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, melanjutkan dari video sebelumnya tentang kaidah pencacahan. Nah, di dalam kombinatorik itu kita akan membahas salah satunya adalah tentang permutasi ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi atas seluruh objek, atas sebagian dari seluruh objek, khusus dan siklis ya. Permutasi adalah susunan atau pengaturan ulang dari sekumpulan objek atau elemen dalam urutan tertentu. Dalam matematika, permutasi sangat penting dalam kombinatorika dan digunakan untuk menghitung jumlah cara banyak yang berbeda untuk mengatur elemen-elemen dari suatu himpunan. Ya. Contoh, sebagai contoh, jika kita memiliki 3 kartu misalnya ABC, maka permutasi dari ketiga tersebut adalah semua susunan yang berbeda yang mungkin terjadi ABC, yaitu ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan juga CBA. Nah, permutasi seluruh objek. Jika jumlah objek yang ada adalah sebanyak N, ya, sebanyak N, jumlah atau cara alternatif yang dapat diperoleh dari permutasi seluruh objek yang berbeda adalah N. Nah, rumusnya seperti begini, P, N itu sama dengan N faktorial, ya. P itu adalah permutasi, N itu adalah jumlah keseluruhan unsur, dan juga ini N faktorial itu adalah faktorial, ya. Contoh, dalam pemilihan calon pengurus suatu organisasi dengan posisi sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2, telah terpilih 6 orang. Berapa cara alternatif yang dapat dipilih dari suatu susunan kepengurusan yang dibentuk? Penyelesaiannya gini. Ditanyakan ada berapa? Posisinya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Telah terpilih 6 orang. Ya, bagaimana caranya? Yang dibutuhkan ada berapa? Posisi ada 6 kok. Posisi sedangkan yang terpilih ada berapa? Ada 6. Makanya rumusnya adalah P sama dengan N faktorial, ya. 6 faktorial dulu kan jadi 6 dikali 5, 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 ada berapa? 720 cara. Jadi ada 270 cara atau alternatif yang dapat dibantu dari susunan kepengurusan tersebut. Nah, yang kedua adalah permutasi sebagian dari seluruh objek, ya, dengan unsur yang berbeda, tapinya ya. Nah, itu rumusnya seperti begini. PNR. N faktorial per N dikurangi R. Nah, P-nya itu adalah permutasi, N-nya adalah jumlah keseluruhan unsur, R-nya adalah jumlah sebagian unsur, atau jumlah yang soal yang ditanyakan biasanya. Dan itu adalah faktorialnya ya. Contohnya, sebuah organisasi yang menggunakan 8 orang ingin membuat susunan pengurus harian yang terdiri dari 4 posisi, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, berapakah cara peluang susunan panitia yang bisa dibuat? Nah, penyelesaian itu adalah jumlah seluruhan unsurnya adalah N-nya ada berapa? Ada adalah 8. Jumlah sebagian unsur yang dipilih itu apa? Posisinya ada berapa? Yang dimintanya adalah 4. Jadi dibuatkan seperti begini. P8 atau P84 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurangi 4 dalam kurung faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Berapa? Hasilnya adalah 1680. Jadi banyak cara yang dapat dibentuk untuk susunan harian yang beranggotakan 8 orang dari suatu organisasi yang dipilihnya adalah susunan harian adalah 1680 cara. Nah, permutasi khusus. Nah, beberapa jenis permutasi bersifat khusus. Di antaranya adalah permutasi dari unsur yang sama. Jika terdapat unsur N yang sama, maka jumlah permutasi unsur tersebut sebanyak 1 cara. Nah, rumusnya seperti P per ANBC ya. Nah, ini adalah N-nya itu jumlah seluruh unsur. Terus ada unsur yang sama.
Ada berapa jumlah unsur yang sama? Gitu. Contohnya, dalam berapa kecelakaan matematika dapat dipermutasikan atau dapat disusun? Nah, kata matematika terdiri atas berapa huruf? Ada 10. Ada M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Dengan ada berapa, dengan hurufnya itu ada M-nya ada berapa? Ada 2. A-nya ada berapa? Ada 3. T-nya ada berapa? Ada 2. E-nya ada berapa? Ada 1. I-nya ada berapa? Ada 1. Dan K-nya ada 1. Maka permutasi dari huruf tersebut adalah gini. P 10. Nah, jadi setiap hurufnya itu dimasukkan ke sini. 2, 3, 2, 1, 1. Nah, maka lahirlah 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikalikan 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, sama dengan 151.200 cara. Jadi banyaknya permutasi dari kata matematika atau kata yang dapat disusun dari kata matematika adalah 1.501.200 cara. 151.200 cara ya. Nah, ada permutasi siklis. Ini adalah jenis permutasi dalam matematika di mana elemen-elemen satu set itu diputar dalam urutan tertentu sehingga elemen terakhir kembali ke posisi awal. Jadi maksudnya itu adalah meja bundar ya. Biasanya dipakai dengan meja bundar, posisi duduk dalam meja bundar. Nah, rumusnya ini seperti gini. Permutasi siklis adalah P siklis N. Nah, N itu adalah jumlah seluruh unsur sama dengan N dikurangi 1 faktorial ya. Jumlah seluruh unsur dikurangi 1. Contoh, sebuah organisasi mengadakan rapat dengan ketentuan tempat duduk diisi oleh 5 orang peserta per meja. Jika harus menentukan tempat para duduk pesertanya, berapakah variasinya? Ada berapa cara? P dengan permutasi siklis P5 siklis sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial. Diuraikan 5 dikali 4 berapa? 20. 4 faktorial. 4 dikali dari 4 faktor. Ya, 4 faktorial diuraikan. 4 kali 3 12 dikalikan 2 24 dikali 1 24. Jadi ada 24 variasi tempat duduk yang bisa dibuat dari 5 peserta. Nah, oke, terima kasih ya. Jangan lupa juga di like dan subscribe dan juga kita akan di video selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi. Oke, ditunggu.